Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik teman-teman, hari ini kita masuk pada pertemuan kelima, yaitu kita nanti akan membahas tentang lingkungan dan budaya organisasi. Apa saja yang akan kita bahas dalam materi hari ini? Nanti teman-teman mencoba belajar bagaimana sih organisasi bisnis itu menjadi sebagai bagian dari masyarakat, ya, tidak dapat menafikan bahwa segala bentuk aktivitasnya pasti terkait atau dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Nah, lingkungan di sekitar organisasi bisnis dapat berupa lingkungan internal dan eksternal maupun lingkungan lokal dan internasional. Pemahaman yang baik akan lingkungan di sekitar organisasi bisnis ini akan membantu perusahaan dalam melakukan kegiatan manajemen. Tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tentu adalah dapat tercapainya tujuan dengan mempertimbangkan lingkungan di sekitar organisasi bisnis mereka. Saya harapkan teman-teman setelah belajar materi ini nanti teman-teman mengetahui secara umum lingkungan di seputar organisasi bisnis atau perusahaan. Kemudian yang kedua, teman-teman dapat mengetahui secara teoritis dan praktis bentuk-bentuk keterkaitan lingkungan dengan organisasi bisnis. Dan yang ketiga adalah mengetahui bahwa dengan memahami lingkungan secara lebih baik akan membantu manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi bisnis. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada perkuliahan pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi pembahasan lingkungan dan budaya organisasi. Nanti yang pertama kita akan membahas lingkungan dan organisasi bisnis. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa organisasi sebagai kumpulan orang-orang itu tidak dapat dilepaskan dari lingkungan. Betul ya? Karena pada dasarnya organisasi juga merupakan bagian dari lingkungan dan masyarakat. Contohnya, sebuah keluarga atau rumah tangga itu kan merupakan bagian dari lingkungan RT ya. RT juga merupakan bagian dari RW. Nah, sampai kepada tingkatan di atasnya desa misalnya. Nah, sebuah perusahaan atau organisasi bisnis yang beroperasi di sebuah lingkungan tidak dapat menafikan bahwa selain kegiatan bisnis yang dikelolanya, organisasi itu mesti terlibat dengan lingkungannya, lingkungan di sekitar organisasi. Nah, organisasi perlu memahami lingkungan apa saja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan organisasi. Contohnya, ketika sebuah perusahaan beroperasi di mana masyarakatnya itu mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, ya, maka organisasi tersebut perlu memikirkan ya pencapaian tujuan organisasi itu apabila tingkat pengangguran tinggi daerah tersebut itu bisa organisasi bisa menjadi sebuah solusi mengurangi tingkat pengangguran misalnya. Nah, ini barangkali ya perlu memikirkan untuk merekrut tenaga kerja dengan memprioritaskan masyarakat setempat. Nah, ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial teman-teman bagi sebuah perusahaan. Contohnya yang lain misalnya perusahaan tersebut bergerak di bidang tekstil atau garmen. Tentu limbahnya itu akan dibuang di daerah lingkungan perusahaan itu. Nah, maka kalau pengelolaan limbah itu kok terabaikan, ya dampaknya yang menerima siapa? Yang menerima adalah masyarakat.
masyarakat. Secara kesehatan, kemudian kebersihan, tentu masyarakat akan menanggung bahaya limbah ini. Maka kemudian bisa dimungkinkan nanti masyarakat akan mendemo perusahaan tersebut dan berakibat fatal sehingga perusahaan bisa ditutup. Nah, kenyataan-kenyataan seperti yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa organisasi itu tidak dapat mengabaikan bahwa mereka itu merupakan bagian dari lingkungan. Nah, lingkungan di sini nanti ada dua, ada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu apa toh? Lingkungan internal itu lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, ya. Nah, lingkungan internal ini sekali lagi, lingkungan internal ini itu lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi. Kalau lingkungan eksternal, Pak, kalau lingkungan eksternal itu adalah lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi. Bagaimana kegiatan operasional ini dapat bertahan. Sedangkan lingkungan internal baik maupun eksternal ini juga dibagi menjadi dua. Ya, ada namanya lingkungan mikro atau lingkungan yang terkait langsung dan lingkungan makro atau lingkungan yang tidak terkait langsung. Nah, dan lingkungan mikro sendiri juga terbagi menjadi dua, ada lokal juga internasional. Sedangkan lingkungan makro juga terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan lokal dan lingkungan internasional. Akan kita bahas bersama-sama nanti. Nah, lingkungan internal organisasi itu ya, apa lingkungan organisasi internal? Lingkungan internal organisasi itu berbagai hal atau berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi, teman-teman. Jadi berkaitan langsung ya dalam kegiatan sehari-hari organisasi. Dan dia mempengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan, atau perjalanan organisasi tersebut. Nah, yang termasuk ke dalam lingkungan internal ini, lingkungan internal organisasi ini ya, ada para pemilik organisasi atau owner ya. Terus siapa lagi? Terus pengelola organisasi ya. Owner, ada board of manager of director. Kemudian ada karyawan atau staff, pekerja, ini ada employee. Kemudian ada lingkungan fisik organisasi. Ya, dan yang terpenting tentu adalah pengelola itu sendiri ya. Board of manager. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah owners atau pemilik organisasi. Nah, siapa itu? Yaitu mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik perusahaan. Kenapa dia disebut sebagai pemilik? Karena dia mungkin menyertakan modal atau ide atau berdasarkan ketentuan lainnya lah yang dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Nah, dalam organisasi perusahaan, para pemilik organisasi ini contohnya siapa? Misalnya pemegang saham, kemudian anggota kalau dalam koperasi, atau individu ya jika perusahaan itu memang dimiliki oleh individu. Nah, organisasi kenapa harus memperhatikan ini ya? Organisasi perlu memahami bahwa para pemilik organisasi itu mesti memiliki tujuan yang hendak dicapai melalui kepemilikan organisasinya. Nah, tujuan yang hendak dicapai oleh para pemilik ini merupakan salah satu sumber pertimbangan dari para pengelola organisasi ketika mereka menjalankan kegiatan organisasi. Ya. Nah, tapi Pak, kalau organisasinya itu dijalankan oleh pemiliknya sendiri, nah, maka sang pemilik perlu menyadari apa sebenarnya yang tidak dicapai oleh organisasi, bagaimana cara mencapainya, misalnya apa yang diinginkan oleh pemilik itu dapat diraih apa tidak, dan seterusnya. Tapi kalau organisasi itu dijalankan bukan pemiliknya, maka mereka yang menjalankan organisasi perlu memahami apa yang diinginkan owners atau pemilik. Kemudian yang kedua,
tim manajemen atau board of manager of or director. Nah, tim manajemen ini siapa? Tim manajemen ini adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan tadi dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam periode tertentu. Nah, orang-orang ini bekerja secara profesional berdasarkan tugasnya masing-masing. Tentu dalam periode tertentu ya harus melaporkan kegiatannya pada owners ya, atau pada pemiliknya. Nah, dalam beberapa hal tim ini memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan organisasi. Bagaimana cara apa yang mau dilakukan untuk mencapai tujuannya. Tetapi dalam hal lain, tim manajemen ini memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan. Apalagi kalau keputusannya itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh owners atau pemilik. Ya, repot kan? Nah, maka organisasi perlu memahami tim manajemen ini. Karena tim inilah yang akan menjadi penggerak arah kegiatan organisasi. Kemudian yang ketiga, yaitu ada employees, para pekerja atau anggota. Ya. Para pekerja ini siapa? Para pekerja dalam organisasi ya sumber daya manusianya yang sangat dominan dalam sebuah organisasi. Ya biasanya jumlahnya paling banyak ya, karyawan ini paling banyak. Nah, karyawan inilah yang sehari-hari bergelut dengan aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas sehari-harinya. Nah, organisasi perlu memahami para pekerja ya. Ya, kenapa kok sangat perlu dipahami ya perbedaan karakteristik dari setiap anggota atau pekerja ini dapat disebabkan oleh motif yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, motif yang berbeda-beda ini ya karena dorongan kebutuhan mereka yang berbeda atau memang dari segi etnisnya yang berbeda. Nah, konsekuensinya para pengelola organisasi perlu memahami latar belakang dari setiap pekerjanya masing-masing untuk kemudian dapat ditugaskan, diarahkan mencapai tujuan yang diinginkan. Ini employees. Kemudian lingkungan internal organisasi yang keempat adalah physical work environment. Siapa ini? Ini adalah lingkungan fisik organisasi. Nah, pemilik organisasi, owners, kemudian pekerja atau tim manajemen sekalipun ini kan merupakan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Ya, Banda. Nah, organisasi memiliki sumber daya yang tidak hanya SDM. Kalau owners ini SDM, board of manager or director SDM, employees SDM. Tapi kalau ini perusahaan itu kan tidak hanya terdiri dari manusia saja, tapi juga mereka memiliki sumber daya yang lain. Misalnya sumber daya financial resource, atau sumber daya alam, natural resource, atau sumber daya informational resource, dan seterusnya. Nah, ini dikategorikan menjadi lingkungan fisik organisasi. Bangunan, uang, peralatan, barang, bahan baku, dan lain sebagainya ini merupakan lingkungan di mana setiap organisasi perusahaan itu mesti berinteraksi, memanfaatkannya untuk didaya gunakan. Sehingga apa? Harus dikelola dengan baik. Oke, lingkungan internal organisasi saya pikir sudah cukup. Selanjutnya adalah lingkungan eksternal organisasi. Kalau tadi lingkungan internal itu berada di dalam organisasi, nah sedangkan lingkungan eksternal ini berkaitan dengan kegiatan operasional organisasi. Bagaimana kegiatan operasional ini dapat bertahan. Nah, dalam kegiatan operasional, perusahaan berhadapan dan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait. Baik yang langsung ataupun tidak langsung. Nah, lingkungan mikro perusahaan itu sendiri apa? Lingkungan terkait langsung itu adalah misalnya ada pelanggan, ya, customer,
pesaing, kompetitor, ya, pemasok, supplier, partner, dan lain-lainnya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang customer atau pelanggan ya. Nah, para pelanggan atau konsumen ini siapa? Ini mereka itu yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Dapat dikatakan pelanggan ini merupakan salah satu alasan kuat mengapa perusahaan itu berdiri. Kalau nggak ada pelanggannya, terus perusahaan mau buat apa? Mau memproduksi apa? Benar apa enggak? Nah, ini pelanggan ini memang menjadi alasan kuat mengapa sebuah perusahaan berdiri. Nah, para pelanggan sendiri ini menjadi salah satu alasan yang paling mendasar mengapa organisasi berdiri, menjalankan kegiatan bisnisnya. Nah, misalnya pengusaha beras menjalankan bisnis itu karena apa? Karena ada sekelompok masyarakat yang membutuhkan makanan pokok berupa beras. Nah, ini merupakan contoh dari pelanggan. Misalnya ada agen perjalanan, misalnya wisata. Nah, agen wisata ini kan ada karena ada masyarakat yang memang memiliki kebutuhan untuk melakukan refreshing atau rekreasi. Nah, ini bagian dari contoh customer. Kemudian yang kedua adalah kompetitor atau pesaing ya. Nah, pesaing itu siapa? Pesaing itu organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Misalnya kita sama-sama bergerak di agen wisata. Nah, karena menjalankan bisnis yang sama, maka pesaing ini bisa dikatakan sebagai tantangan atau sekaligus ancaman ya, yang ketika kita ingin mendapatkan atau meraih customer tadi atau pelanggan. Nah, pelanggan lebih tertarik untuk memperoleh apa yang menjadi kebutuhannya dari pesaing, maka otomatis pelanggan tidak akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari kita. Nah, maka ini menjadi hal yang atau lingkungan eksternal organisasi yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah supplier atau pemasok. Siapa itu pemasok? Itu pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi. Nah, khususnya bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi itu mesti membutuhkan yang namanya supplier atau pemasok. Ya, kalau ini juga menjadi lingkungan eksternal organisasi yang perlu diperhatikan. Ya, karena kenyataannya biasanya produsen itu membutuhkan barang yang lebih murah, barang yang lebih berkualitas, bahan baku yang standar, sesuai standar. Nah, ini adalah bagian dari lingkungan eksternal organisasi yang juga harus diperhatikan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah strategic partner atau partner strategis. Siapa itu? Ya, partnernya perusahaan ya perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita. Kalau bisnisnya sama disebut dengan kompetitor. Tetapi kalau ini bisnisnya yang berbeda, ini adalah bagian dari partner strategis atau strategic partner. Nah, kita bisa secara bersama-sama menjadi mitra dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Kalau dalam istilah biologi disebut dengan simbiosis mutualisme. Ya, lebih kurangnya begitulah kira-kira ya. Jadi saling menguntungkan. Kalau ada penjual bakso tahu bakso ya, maka partner strategisnya siapa? Misalnya penjual teh botol misalnya. Kalau ada mie tek-tek ya, penjual teh hangat. Ya, dan seterusnya. Ini contoh sederhananya begitu kira-kira. Nah, misalnya kalau yang sudah menjalankan misalnya kayak McDonald itu kan dia biasanya kolaborasinya sama Disney ya. Jadi perusahaan hiburan dan
perusahaan makanan cepat saji ya. Dia menggabungkan dua perusahaan yang berbeda sehingga menjadi partner strategis dalam menyampaikan produknya kepada pelanggan. Kemudian yang keempat ada yang namanya regulator. Regulator itu siapa? Yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair, aman bagi semua pihak. Ya, ini biasanya siapa? Misalnya kalau dalam organisasi internasional, misalnya ada OKI, organisasi keislaman, negara-negara Islam misalnya, mereka saling membuat kebijakan, kesepakatan bersama, misalnya tidak boleh saling menjual produk yang sama di beberapa negara misalnya, tapi justru saling melengkapi. Nah, ini adalah supaya apa? Supaya bagi semua pihak fair, masing-masing negara fair, aman menjalankan bisnisnya masing-masing. Nah, terus kemudian yang ke-6 ada namanya government atau pemerintah. Nah, pemerintah ini siapa? Pemerintah ya pihak yang melegitimasi atau secara politik mereka memiliki kewenangan tertentu. Ya, mereka diangkat dan mereka bertugas mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Ini juga kegiatan atau lingkungan eksternal organisasi yang perlu diperhatikan karena setiap aturan atau ketentuan yang diatur oleh pemerintah juga akan berimbas pada perusahaan kita. Nah, sebuah perusahaan perlu memahami pemerintah karena perusahaan perlu memahami arah dari setiap kebijakan yang diambil. Tentu akan berdampak terhadap kegiatan bisnis, kemudian peluang yang akan ada di masa depan. Contohnya ketika ada sebuah negara, misalnya kayak Amerika Serikat, kemarin baru melaksanakan pemilihan presiden, ketika presiden yang terpilih misalnya sehari ini Joe Biden, ini juga akan berpengaruh terhadap investasi-investasi dunia dalam ke Amerika Serikat. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah society atau masyarakat umum. Masyarakat umum siapa? Yaitu keseluruhan pihak yang tidak termasuk dalam lingkungan-lingkungan yang saya sebutkan tadi. Nah, masyarakat umum ini ada dua. Pertama itu masyarakat umum yang menjadi pihak yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis yang dijalankan perusahaan, misalnya kayak pelanggan, masyarakat di sekitar perusahaan, tokoh masyarakat, dan seterusnya. Dan masyarakat umum yang kedua adalah masyarakat umum yang tidak terkait dengan kegiatan perusahaan. Jadi untuk masyarakat umum ini tidak terlalu terpengaruh atas apa yang dilakukan perusahaan, tetapi kelompok masyarakat ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan jika situasi di masa yang akan datang berubah. Bisa jadi kelompok masyarakat ini menjadi kelompok masyarakat yang justru ya menjadi sasaran atau perluasan pasar berikutnya bagi perusahaan. Baik, selanjutnya setelah lingkungan eksternal, lingkungan internal, saat ini kita bahas lingkungan internasional dalam kegiatan bisnis. Nah, lingkungan internasional sendiri teman-teman, atau international environment, ini merupakan lingkungan yang lebih luas dari sebuah negara yang pada praktiknya akan mempengaruhi kegiatan perusahaan, terutama jika perusahaan melakukan kegiatan bisnis internasional. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika transaksi bisnis itu melibatkan lebih dari satu negara. Nah, lingkungan internasional ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan, ancaman bagi kegiatan perusahaan. Dia bisa jadi peluang karena negara lain dapat dijadikan target pemasaran atau perluasan pasar. Tapi lingkungan ini bisa jadi tantangan atau ancaman ketika misalnya justru banyak para pesaing di luar negara yang mungkin melakukan kegiatan bisnis yang sama dengan perusahaan kita. Nah,
isu yang sangat terkenal mengenai lingkungan internasional ini ya isu globalisasi. Ya, globalisasi itu ya sebuah proses untuk menjadikan dunia ini menjadi satu. Maksudnya gimana? Ya, dunia ini kan dibatasi oleh batas geografis negara-negara. Tapi dengan adanya globalisasi ini, faktanya kita bisa mendengar kabar di Amerika hari ini per sekian detik kita sudah tahu bagaimana perkembangan politiknya, bagaimana perkembangan bisnisnya. Ini adalah yang dinamakan era globalisasi. Ada orang yang hanya di rumah, bangun tidur, kemulan sarung, kira-kira begitu, tapi dia belum belum sampai ke kamar mandi dia sudah mengetahui informasi harga saham di dunia, bagaimana perkembangan politik dunia dan seterusnya. Ini adalah globalisasi. Nah, sebuah perusahaan perlu memahami faktor internasional ini, terutama jika perusahaan berharap agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Kalau lingkungan internasional ini isunya adalah globalisasi. Kalau bentuk kegiatan bisnis internasional ini ada beberapa macam teman-teman. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah ekspor impor atau kegiatan ekspor impor. Nah, kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa di sebuah negara oleh perusahaan dan menjualnya ke negara lain atau dipasar ke negara lain ini disebut dengan sebagai ekspor impor. Kalau impor itu kegiatan mendatangkan barang dari negara lain ke sebuah negara, misalnya negara kita. Nah, misalnya kayak Toyota, kemudian BMW, Mercedes, itu kan didatangkan dari luar. Nah, ini namanya impor. Tapi kalau sebaliknya, misalnya kalau kita ngirimkan tenaga kerja Indonesia, misalnya ke Arab Saudi, Malaysia, Singapura, nah ini namanya adalah ekspor. Maksudnya bukan ekspor benda ya, ekspor tenaga kerja. Dan masih banyak yang lainnya, misalnya bahan biosolar, ini kan kita. Indonesia ini rajanya karena kaya akan minyak kelapa sawit yang kemudian diolah menjadi biosolar dan dijual ke negara-negara Eropa. Kemudian yang kedua ada namanya licensing atau lisensi. Ya, apa itu? Ini merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan mereknya, teknologinya, hak patennya atau aset lainnya. Nah, sebagai kompensasinya tentu perusahaan yang menggunakan lisensi dari perusahaan lain ini harus membayar pajaknya atau hak lisensinya berupa sejumlah uang ya, sebagaimana kesepakatan yang dibuat. Kemudian yang ketiga ada namanya International Strategic Alliance atau partner strategisnya ya. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi ya, salah satu bentuk kerjasama antara perusahaan secara internasional itu dapat dilakukan secara saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Salah satu bentuk spesifik dari partner strategis ini adalah misalnya joint venture. Joint venture itu apa? Kerjasama bisnis di mana perusahaan yang berpartner melakukan pembagian kepemilikan atau sharing ownership. Ya, misalnya perusahaan kayak McDonald, KFC, itu kan biasanya melakukan bentuk kerjasama bisnis ini yaitu antara perusahaan aslinya di luar negeri dengan perusahaan lokal yang ditunjuk di negara tujuan. Misalnya kayak Indonesia, ada misalnya Danone. Danone itu kan aslinya dari Paris ya, asal produsennya dari Paris. Tapi kalau di Indonesia ada namanya PT Danone Indonesia dan seterusnya. Kayak misalnya perakitan mobil Toyota, nggak mungkin mobil Toyota secara utuh didatangkan dari Jepang, tapi di sini ada namanya PT Astra misalnya memiliki kewenangan merakit motor atau mobil dan seterusnya. Nah,
Ini adalah bagian dari International Strategic Alliance. Kemudian yang keempat ada namanya direct investment. Nah, contoh kegiatan bisnis internasional ya. Apa itu direct investment? Direct investment itu investasi langsung. Ya. Jadi salah satu bentuk kegiatan bisnis internasional di mana sebuah perusahaan membeli sebagian atau keseluruhan aset atau melakukan investasi di sebuah perusahaan di suatu negara tertentu. Misalnya kayak PT Indosat ya. Ini kan sahamnya ini terus terang kan dikuasai oleh Singapura ya. Dulu miliknya Indonesia, dijual ke Singapura, nggak tahu kenapa. Nah, kemudian Freeport di Papua itu juga perusahaan Amerika Serikat ya, tapi berada di Indonesia. Sahamnya sekarang dikuasai oleh Indonesia katanya 50+1 katanya begitu. Atau Exxon di Nangro Aceh Darussalam. Atau sahamnya Danamon kalau teman-teman tahu ini kan sebagian besar dimiliki oleh Singapura dan Malaysia. Nah, ini namanya investasi langsung atau direct investment. Selanjutnya teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah terkait tentang faktor-faktor apa saja yang terkait dalam bisnis internasional. Jadi perusahaan yang menjalankan bisnis secara internasional perlu memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan bisnis internasional. Ada 3 faktor terkait yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah kontrol dalam perdagangan internasional, kemudian eksistensi komunitas atau institusi ekonomi secara internasional atau economic community, dan perbedaan budaya antar negara atau culture different across nation. Nah, oke, yang pertama, kontrol dalam perdagangan internasional. Maksudnya gimana kontrol dalam perdagangan internasional itu? Jadi, kadangkala lingkungan internasional dalam bisnis itu belum tentu menjamin sebuah perusahaan yang beroperasi secara internasional mesti sukses. Itu enggak jamin. Hal ini terkait dengan kepentingan dari suatu negara dalam menjamin selain transaksi bisnis bisa dijalankan, juga kepentingan bisnis lokal di setiap negara harus terjaga. Contohnya Amerika Serikat sebelum kenaikan harga minyak pada tahun 1973, Amerika Serikat kan menetapkan pembatasan atas setiap barang impor yang masuk ke Amerika, khususnya impor kendaraan bermotor dan elektronik dari Korea dan Jepang. Kenapa ini dilakukan? Ini dilakukan agar perusahaan lokal seperti GM, Ford, ya, General Motor, kemudian IBM, produk komputer dan lain sebagainya yang di Amerika Serikat ini bisa bertahan dalam bisnis mereka. Tetapi setelah fenomena kenaikan harga minyak di Amerika tadi, maka pemerintah Amerika mengubah kebijakannya, membuka kebijakan barang impor tadi. Sehingga sejak tahun tersebut kendaraan-kendaraan bermotor dari Korea dan Jepang itu malah justru membanjiri negara Amerika. Nah, ini contohnya adalah kontrol dalam perdagangan internasional. Secara lebih detail nanti akan ada namanya mata kuliah bisnis internasional kalau teman-teman ngambil konsentrasi ini. Kemudian yang kedua adalah economic communities. Economic communities itu apa? Komunitas ekonomi internasional. Kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya ini komunitas ekonomi ini adalah kelompok yang terdiri dari berbagai negara yang bersepakat untuk mengurangi kendala-kendala dalam perdagangan internasional atau trade barrier di antara negara-negara anggota. Misalnya apa? Misalnya European Union atau Kesatuan Eropa misalnya. Kemudian ada AFTA misalnya, ASEAN Free Trade Area misalnya begitu. Kemudian ada NAFTA, North American Free Trade Agreement, atau Asia Pacific Free Trade Agreement, dan seterusnya. Nah, komunitas ekonomi ini memberikan kekuatan ekonomi yang sangat signifikan bagi negara-negara anggota di setiap
komunitas tersebut. Karena apa? Karena ada unsur kerjasama, saling memudahkan, dan mencoba membangun kekuatan ya, supaya kekuatan tersebut disegani oleh negara-negara lain. Kemudian yang ketiga ada namanya cultural difference across nation atau perbedaan budaya antar negara. Kenapa ini menjadi faktor yang penting dalam bisnis internasional? Ya, karena budaya dalam organisasi itu pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh organisasi. Nah, jika sebuah organisasi beroperasi di sebuah lingkungan di mana nilai-nilai yang dianutnya itu sesuai dengan apa yang dijalani oleh organisasi bisnis, organisasi bisnis tidak mengalami kesulitan. Neng kalau ternyata nilai dan norma yang dianut itu berbeda, misalnya perusahaan di Indonesia kemudian ekspansi ke Jepang, budayanya berbeda, atau sebaliknya dari Jepang, perusahaan Jepang ekspansi ke Indonesia, budayanya juga berbeda. Nah, ini menjadi masalah tersendiri. Bagaimana budaya ini justru bukan menjadi katalisator perusahaan bangkit, malah justru akan menjadi penghambat kegiatan bisnis dalam organisasi. Maka perusahaan perlu memahami adanya perbedaan budaya di setiap lingkungan. Misalnya kalau orang Indonesia itu kan memiliki kecenderungan bertele-tele, nggak to the point gitu kalau mengucapkan sesuatu. Nah, kalau di orang-orang Melayu di di Malaysia juga seperti ini, ada unggah-ungguhnya kira-kira begitu. Tapi kalau orang Amerika, mereka nggak seneng bertele-tele, langsung to the point ya. To the point, apa yang pengen dilakukan, kerjasama apa, nah itu beda. Maka budaya organisasi ini menjadi faktor yang terkait dalam bisnis internasional menjadi penting untuk diketahui. Kemudian yang ketiga kita adalah terkait tentang budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Bagaimana saya terangkan tadi, budaya organisasi itu kan nilai-nilai dan norma yang dianut dijalankan sebuah organisasi, ya. Maka budaya organisasi ini penting sekali untuk dipahami karena banyak pengalaman menunjukkan bahwa budaya organisasi ini tidak saja berbicara mengenai bagaimana sebuah organisasi bisnis dijalankan, tetapi juga sangat mempengaruhi bagaimana kinerja yang dicapai sebuah organisasi bisnis. Ini nanti teman-teman ketika mengambil sebuah skripsi nanti akan menemukan variabel-variabel tentang budaya organisasi, kinerja karyawan, kepemimpinan, dan seterusnya. Nah, contohnya adalah misalnya perusahaan celana jeans yang kita pakai sehari-hari, kalau memang kita memakai. Kalau saya sendiri memakainya, yaitu perusahaan Levi's. Teman-teman tahu ya, celana jeans Levi's. Levi's itu sebenarnya Levi Strauss ya. Nah, Levi Strauss ini menganggap bahwa salah satu kunci kesuksesan bisnisnya itu memang disebabkan karena budaya organisasinya yang dibangun selama kurang lebih 68 tahun, teman-teman. Nah, saat itu para eksekutif di Levi's berpikir untuk memindahkan perusahaannya ke bangunan yang lebih luas dan lebih besar. Jadi karena sukses, kemudian membangun gedung yang baru, membangun gedung yang lebih megah. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata setelah mereka pindah ke bangunan 12 lantai, para eksekutif malah menemukan bahwa ternyata karyawan itu tidak menikmati kepindahan kegiatan di bangunan yang barunya. Justru kinerja perusahaan menurun. Nah, akhirnya para eksekutif di Levi's memindahkan kembali ke gedung lamanya. Nah, ternyata kenapa ini kok bisa seperti ini? Ternyata setelah ditelusuri itu, para karyawan justru menganggap bahwa gedung yang lama itu lebih membuat mereka merasa nyaman dalam bekerja. Karena kesannya ya informal begitu. Tapi kalau di gedung yang baru ternyata malah terlihat formal, resmi, kaku, dan seterusnya. Maka inilah pentingnya sebuah budaya organisasi. Ini contoh saja ya. Contoh bagaimana budaya bagi organisasi bisnis ini menjadi penting. Kemudian yang kedua, perlu teman-teman ketahui faktor penentu terbentuknya budaya organisasi.
Ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya, dari mana sebenarnya budaya organisasi itu ada? Nah, kalau secara teoritis dan empiris, budaya organisasi itu merupakan keyakinan yang dipegang oleh sebuah organisasi sejak organisasi itu terbentuk, tumbuh, bahkan berkembang. Maka faktor yang menentukan terbentuknya budaya organisasi ya siapa? Yaitu ya pengalaman yang dijalani oleh organisasi itu sendiri. Baik pengalaman kesuksesan maupun pengalaman kegagalan. Ini menjadi bagian penting dalam menjadi faktor penentu terbentuknya budaya organisasi. Kemudian yang ketiga adalah manajemen bagi budaya organisasi. Saya mengambil kata-kata bijaknya Khairil Anwar yang mengatakan ada yang berubah, ada yang bertahan karena zaman tidak bisa dilawan. Yang pasti kepercayaan harus diperjuangkan. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Nah, manajemen bagi budaya organisasi ini, setiap seorang manajer perlu memahami benar budaya organisasi yang ada. Mana yang harus dipertahankan, mana yang harus diubah, mana yang harus ditambah. Karena efeknya akan besar terhadap budaya organisasi itu sendiri, sehingga dalam rangka mencapai tujuan organisasi juga akan terpengaruh. Maka kata-kata Khairil Anwar saya pikir ini cukup menutup perkuliahan kita. Ada yang berubah, ada yang bertahan. Karena zaman tak bisa dilawan, yang pasti kepercayaan harus diperjuangkan. Saya pikir cukup teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.